Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Getis Dulur part yang ketiga. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Indah. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Nah, kalian pastinya penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk langsung saja kita menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Baru selangkah kaki kami masuk ke dalam rumah. Belum sempat hal lain untuk dilakukan. Mas Wanto sudah mencecar pertanyaan yang sedari tadi mengganjal di batinnya. Dia bapak anak yang di kandunganmu itu, Rin? Tanyanya. Iya. Kataku tegas menjawab pertanyaannya. Apa kamu yang ada di balik kematian adik dan bapak? Tanyaku balik kepadanya. Mas Wanto terdiam, dia memandangku dengan sedikit gugup. Benar kamu yang melakukannya, Mas? Anjing, kenapa kamu tega? Teriakku kembali mengulang pertanyaan. Hanya senyum tipis yang dilakukannya sebagai jawaban atas pertanyaannya itu. Soal mengatakan iya secara terselubung padaku. Aku pulang malam ini. Kamu bisa menikmati hidupmu. Akan kuurus surat cerai kita setiba di Jakarta, ucapnya padaku. Dilemparkannya sejumlah uang ke arahku. Kita berakhir di sini. Ambil uang itu untuk berobat kamu. Nanti akan aku berikan lagi sebagai tanda maaf dariku. Satu pesanku kepadamu, jangan pernah kembali ke pria yang sudah berpisah darimu. Jadi wanita yang punya sedikit harga diri. Menikmati apa yang kini engkau hadapi karena ini masih jauh lebih baik daripada ataupun dari apa yang telah engkau perbuat. Aku pulang, jaga dirimu. Mungkin nanti engkau yang akan mati selanjutnya. Ketus ucapannya padaku sembari pergi meninggalkan rumah ini. Dia seakan memberikan peringatan keras kepadaku. Karena sesaat setelah malam semakin menghitam, omongan tersebut seolah langsung terjadi. Badanku seperti terasa terbakar. Sungguh panas terasa hingga membuat kulit tangan dan kakiku melepuh bak disiram minyak panas. Aku merintih menahan luka di sekujur tubuh. Belum lagi ada sesuatu yang sepertinya menjalar di tubuhku. Bukan gerakan bayi yang ada di perut, aku merasa ada binatang yang seperti menggerogoti tubuh ini dari dalam. Tubuh ini kian kesakitan. Rasa panas yang sangat menyengat harus ditambah gatal yang membuatku semakin meronta-ronta. Ku garuki tangan, punggung, bahkan perut yang membuat luka semakin menganga di sekujur tubuh. Kasur ini dengan cepat terbanjiri oleh tetesan darah yang mengalir dari tubuhku ini. Keadaanku semakin lama semakin lemah, namun tangan ini tidak dapat berhenti untuk terus menggaruk sekujur badan. Sudah tiba waktu berpulang, aku memohon ampun kepada Sang Pencipta. Bila memang hari ini aku harus mati, aku sudah ikhlas menjalani. Mata mulai berkunang-kunang, melihat samar sekitar. Dalam keadaan sakaratul yang aku jalani, sekelebat sosok masuk. Dia, kenapa dia kembali? Tanyaku. Wanto menatapku di depan pintu kamar, dia seperti berkata, namun aku sudah tidak dapat mendengar caci yang mungkin terucap. Apa dia ingin melihat kematian ini? Kataku dalam hati. Bunda, bangun Pak, ucap Lena kepada Mas Darman. Aku tidak dapat memahami alur cerita secara detail. Kenapa dan siapa yang membawaku ke rumah sakit? Mata ini terbuka dengan Lena dan Mas Darman yang sudah berdiri tepat di samping diri ini berbaring. Tampak wajah Lena bersedih melihat keadaanku yang semrawut penuh dengan luka borok menganga. Kulihat dia menangis. Udah apa? Jangan tinggalin Ena lagi. Pintanya padaku yang langsung membuat aku terharu dan turut menangis sembari mengelus wajahnya. Mas Darman coba menenangkan kami berdua. Terlebih di ruangan itu bukan saja aku yang terbaring pesakitan di sana, ada pasien yang lain juga membutuhkan ketenangan untuk kesehatan mereka.
Dibawanya Lena keluar guna menitipkan kepada ibu mertuaku dulu. Ya, dia juga hadir menjenguk aku pada saat itu. Tidak lama berselang Mas Darman kembali masuk menemani. Ditatapnya seluruh luka yang ada di tubuh ini, raut wajahnya mengibah, seperti mengasihani keadaan diriku. "Ada yang mau Mas omongin, Rin?" Katanya pelan sembari menarik kursi mendekatkan diri. Aku tidak langsung menggubris ucapannya, dan belum ada niatan memberitahu anak yang sedang kukandung merupakan darah dagingnya. Aku masih trauma dengan apa yang terjadi. Terlebih rasa gatal dan panas di kulit ini tidak sedikit pun berkurang. Tubuhku terasa sangat sakit, sekalipun hanya untuk sekedar sedikit berbicara. "Maaf bila menyakitkanmu. Aku tahu kondisimu sedang tidak baik, tapi harus kukatakan sebelum semuanya terlambat," ucapnya kembali kepadaku. "Mas merasa ada yang tidak beres dengan apa yang sedang menaungi keluargamu. Berpulangnya bapak dan adik sungguh sangat tidak wajar," serunya pelan seperti berbisik kepadaku. Aku langsung menolehkan pandangan melirik ke arah Mas Darman. "Maksudnya bagaimana, Mas?" kataku dengan suara sedikit serak. "Bapak dan juga adikmu mati dengan luka yang sama dengan apa yang kamu rasakan saat ini." Sekujur tubuh mereka seperti hangus terbakar, penuh dengan borok yang menganga. "Aku khawatir kamu yang menjadi korban selanjutnya, dan tidak menutup kemungkinan Lena pun bisa terkena juga," pungkasnya menjelaskan masalah itu dengan serius. Mendengar perkataan Mas Darman sudah pasti membuatku ketakutan dan juga panik. Aku sudah tidak peduli bila detik itu aku yang harus mati, tapi tidak dengan anakku. Aku khawatir apa yang dikatakan Mas Darman akan menjadi kenyataan, dan saat itu mulai kujabarkan rentetan tragedi, dimulai dari kehadiran mantan istri Mas Wanto untuk memberikan peringatan padaku, hingga penganiayaan yang dilakukannya. Seketika itu kulihat muka Mas Darman memerah. Tanpa dia sadari, mulutnya spontan memaki dan menyumpah si Wanto itu dengan kata-kata kasar. "Kenapa kamu gak bilang kemarin waktu aku ke rumah, Dik? Pasti aku akan matiin dia," kata Mas Darman kepadaku. "Sudahlah Mas, semua itu salahku," jawabku kepadanya. "Kalau saja kita tidak melakukannya waktu itu, mungkin aku tidak akan seperti ini," seruku yang seketika membuat Mas Darman sedikit bingung. "Maksudmu gimana, Dek?" tanyanya dengan heran. Pelanku bertutur kepadanya, kurai tangan Mas Darman sembari meletakkan tepat di atas perutku. "Aku berharap ini anak Mas Wanto, tapi dia mandul, Mas. Itu yang membuat dia bercerai dengan istrinya." Mas Darman semakin keheranan. Dia menatapku dengan sangat serius. Keringat tampak di wajah seolah tidak siap mendengar apa yang akan segera aku katakan kepadanya. "Apa yang hendak kau sampaikan, Dik?" bisiknya dengan pelan. "Ini anakmu. Tidak ada pria lain selain Wanto dan kamu yang melakukan hal itu bersamaku. Dengan taunya aku Mas Wanto ternyata mandul, sudah dapat dipastikan kamulah bapak dari anak yang ada di rahimku saat ini." Jelasku mendetail permasalahan itu kepadanya. Mas Darman menarik tangannya menjauh dari perutku. "Jangan bohong kamu, Dik," ucapnya dengan sedikit membentak. Wajahnya terlihat kesal dengan apa yang aku katakan. Perkataan keras Mas Darman juga langsung menghebohkan seisi ruangan. Pasien lain tampak menoleh ke kami. Aku menjadi kesal dengan diriku sendiri. Aku terlalu bodoh bermain api dan kini harus menelan malu. Bagaimana nasib anak ini kelak bila Mas Darman yang kuyakini sebagai orang tuanya yang harus bertanggung jawab malah enggan mengakui dan turut menganggap diri ini berbohong. "Kamu jangan berbohong. Ini pasti ulah kamu kan? Iya kan, Yan?" bentak Wanto pada Yanti. Yanti tampak bingung. Suara itu Wanto datang dengan luapan emosi. Belum lagi didapatinya wajah dan tangan Wanto tampak kotor dengan luka borok. "Apalagi Mas, aku sudah tidak mau berhubungan dengan sesuatu yang ada sangkut pautnya sama kamu. Paham kamu?" balasnya. "Ah sudahlah, ini perbuatan kamu juga kan?
Belum cukup teror yang kamu lakukan ke aku. Ayah dan adik Rina sudah mati. Apa kamu masih mau tunggu Rina dan aku mati juga? Bentak Wanto kembali. Lama perdebatan itu terjadi hingga akhirnya satu gelengan kepala dan perkataan maaf terucap dari mulut Yanti. Yanti tidak mau melanjutkan debat kusir yang hanya menjadi tontonan orang lain. Karena desakan Wanto, Yanti pun akhirnya menuruti perintah Wanto untuk menemui dukun yang pernah dimintainya untuk mengirimkan teluh. Tabir misterinya semakin terkuak kala mereka akhirnya tiba dan menemui seseorang yang dipanggil Yanti dengan sebutan Bahwi, wanita tua yang mungkin sudah berumur di atas 70 tahunan. Wanto geram melihat wanita tua dan Yanti pada malam itu. Hanya saja ada keinginan dalam hatinya untuk membebaskan Rina dan juga dirinya. Karena semenjak kepulangannya dari rumah Rina, kulitnya terasa panas dan sangat gatal. Malah seminggu dari kejadian itu, banyak sekali luka borok di tubuhnya. Ini siapa, Cu? Baunya sungguh busuk, entar lagi juga mati, katanya tanpa berbasa-basi. Lama obrolan itu berlangsung, jantung Wanto tidak berhenti berdentum sangat kencang. Setiap perkataan Bahwi membuat dia semakin berkedip ngeri. Sudah tidak ada yang dapat kamu lakukan selain hanya menunggu kematian, ucapnya pada Wanto malam itu. Harusnya kamu koreksi diri. Sampai sesuatu yang busuk bersemayam di tubuhmu, aku tidak bisa narik teluh itu. Jaga keluargamu, semua yang ada hubungan darah dari garis keturunan akan mati tragis menunggu antrian saja. Itulah teluh sedulur getih, ujarnya kembali kepada Wanto. Wanto tidak dapat berbuat apa-apa, tidak bisa juga dia membalaskan dendam kepada Yanti, karena saat itu keadaan rumah ramai dan Yanti pun enggan pulang bersama dia. Dan pagi hari setibanya di rumah, keadaan dirinya semakin kacau. Belum selesai urusan borok pada tubuh, dirinya harus dipusingkan dengan SMS yang mengkonfirmasikan ibunda tercinta dalam kondisi sekarat di rumah sakit. Saat itu Wanto bergegas menuju ke rumah sakit. Rencana awal untuk kembali menjemput Rina terlupa. Dirinya hanya fokus pada malaikat yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Dan Wanto pun tidak sampai habis pikir kala melihat ibunda tercintanya sakit karena sebab yang sama. Tubuh wanita tua itu juga dipenuhi dengan luka borok yang benar-benar menjijikan. Wanto terduduk dan kemudian melihat apa yang tersaji di depan mata. Teluh ini ingin menghabisi seluruh keluarga Rina dan juga aku. Hanya itu yang aku pahami. Namun siapa orang yang benar-benar tega melakukan ini semua kepada kami? Hari itu Wanto hanya menghabiskan waktu menjaga ibunda tercintanya saja. Padahal dirinya pun dalam keadaan sakit dan harus menahan rasa panas dan gatal di tubuh. Namun satu keajaiban kembali menaungi. Tatkala sore tiba, dia bertemu dengan sosok pria parubaya yang sedang menemani anaknya di rumah sakit yang sama. Sosok tersebut merupakan orang yang dulu juga menolong dirinya. Iya, itu adalah Ustadz Malik. Ada di waktu yang tepat, beliau ada di sana bukan karena diundang, tapi sedang menjaga anaknya yang sedang dirawat juga di rumah sakit. Dan singkat ceritanya berawal dari pertemuan tersebut, nyawa dari Wanto serta ibundanya dapat terselamatkan. Kembali Ustadz Malik menjadi perantara atas ridho Allah guna menyembuhkan Wanto dan juga ibunya. Dan apa yang dituturkan oleh Ustadz Malik membuat Wanto harus bergerak cepat. Saat itu bisa saja Wanto membiarkan Rina membusuk menunggu kematian, namun masih ada sedikit rasa kemanusiaan padanya. Apalagi mengingat Lena bukanlah seorang yang juga harus menanggung akibat dari semua ini. Sebuah skenario besar akhirnya terungkap. Ustadz Malik bisa memprediksi arah jalan dan tujuan kemana teluh ini ingin digiring. Kurang lebih 3 minggu selang kepulangan dari rumah Rina itu, kehidupan Wanto kembali normal
dan Ustadz Malik menjadi orang yang membuat Wanto tersadar. Banyak petua dan perkataannya yang membuat otak ini kembali dapat berpikir jernih. Dan atas bantuannya juga Wanto kembali ke rumah Rina berharap semua belum terlambat. Ustadz Malik pun turut serta dalam perjalanan kala itu. Sudah pasti Wanto mengajaknya karena beliaulah kunci untuk mengakhiri semua ini. Kalau kamu belum mati, harusnya Rina juga belum mati, kata Ustadz Malik. Karena Teluh semengerikan ini, tidak butuh waktu lama untuk membunuh targetnya. Aku tidak percaya dia ingin menyiksa kalian perlahan. Ada sesuatu yang pastinya dia harapkan, kata beliau menambahkan. Singkat ceritanya kami tiba di rumah si Rina. Keadaannya sungguh sangat mengerikan. Dia tidak lagi dapat berbicara dan hanya terbaring lemah dengan perut yang semakin membesar seperti hanya tinggal menunggu hari. Hari itu sosok Darman dan juga Lena pun ada di sana. Sempat terjadi pertikaian antara Wanto dan Darman. Namun posisi Wanto yang masih sah menjadi suami Rina membuat Darman akhirnya mengalah. Namun tidak untuk Lena. Darman bersikeras tetap membawa Lena sekalipun Wanto sudah berjanji kepadanya dan para warga setempat untuk merawatnya seperti anak kandungnya sendiri. Pengobatan Rina pun mulai selang kedatangan mereka. Malam itu juga kami membawa Rina ke rumah Wanto. Akan lebih baik baginya mendapatkan tempat bernaung yang aman selama masa pengobatan. Karena dibutuhkan hampir sebulan lebih bagi Rina agar dapat lepas dari pengaruh Teluh itu, dan seorang anak wanita terlahir, Wanto mencoba mengikhlaskan hatinya. Terlebih tangis bayi itu sangat dinantikan oleh ibundanya sedari dulu. Singkat ceritanya, 6 bulan berlalu dan semua kembali normal. Kembali kami ke kampung halaman Rina, guna menjemput Lena hidup bersama kami kembali. Tidak ada yang bisa Darman katakan. Satu tamparanku bersarang di wajahnya saat dia masih mencoba berucap bohong membela dirinya. Aku sudah tahu semua. Jangan sekali-kali kau ganggu keluargaku lagi, ucapku yaitu Rina pada Darman. Ternyata Darmanlah yang mengirimkan Teluh itu kepada kami dengan maksud membalas perlakuan keluargaku pada dirinya di masa lalu. Sementara di luar dugaannya kala melihat aku hamil, ada niatan dalam dirinya untuk mendapatkan harta Mas Wanto pula. Singkat ceritanya, kelahiran anak ini dan berpulangnya Mas Wanto sudah pasti menjadikan anak inilah sebagai ahli waris utama. Namun, itu hanya bayangan pikiran yang ada di kepala. Karena sampai saat ini dia tidak pernah mengakui perbuatannya. Tapi dapat dipastikan dialah orang yang mengirimkan Teluh itu. Setidaknya begitulah yang dijelaskan oleh Ustadz Malik padaku. Begitu pula dengan penuturan Mas Wanto kala pergi menemui Mbak Wi atau Mbah Wi, dukun yang sempat dipergunakan jasanya oleh Yanti. Santet kiriman Yanti sudahlah sirna kala Ustadz Malik menetralisir dan membakar Teluh-teluh itu. Dan apa yang dikatakan oleh Mbak Wi atau Mbah Wi pada malam itu, bahwa bukan dia yang mengirimkan Teluh tersebut, dan dia pun enggan membantu karena level dari Teluh tersebut di luar kemampuan dirinya. Dan mohon maaf bila cerita ini tidak sepenuhnya saya detailkan karena saking tertariknya saya akan kehidupan seseorang yang memang sangat dekat sama hidup saya. Ada keinginan akan saya buat menjadi buku dengan cerita detail dan sedikit tambahan bahwasanya cerita ini sepenuhnya diangkat dari kisah nyata, tapi tidak saya pungkiri, banyak juga penambahan alur yang dilakukan, bahkan ya bisa 50% lah dari kisah awalnya. Kenapa? Karena secara garis besar, baik Yanti maupun Wanto memang teman saya. Kedua alur kisah ini ya sama seperti dengan apa yang Wanto sampaikan, di mana ada kekecewaan pada diri Yanti, dan di saat perlainan Wanto bertemu dengan sosok wanita lain. Yanti memang mengirimkan gangguan goib, karena pada saat itu Wanto tidak memberikan apa yang menjadi hak Yanti. Sementara sedulur Getih bukanlah nama santet aslinya. Ada imajinasi dari otak saya ya, karena memang dua keluarga itu diserang hal yang sama. Terakhir,
Untuk anak yang dikandung oleh Rina merupakan anak asli dari Wanto. Hasil pemeriksaan kala itu memang mengatakan Wanto sebagai sumber masalah tidak dikaruniainya mereka keturunan. Namun sebenarnya tidak ada kata mandul terucap di dokter, hanya saja Wanto memiliki kelainan pada sel sperma yang katanya gampang mati atau entahlah penyakit apa ini. Hal itu membuat dia kecil kemungkinan untuk mendapatkan keturunan, atau dapat dikatakan mukjizat lah yang dapat membuat Wanto dapat memperoleh keturunan. Namun saat ini mereka sudah dikaruniai anak kedua. Walau sempat keluarga itu cekcok lagi, Tuhan berkata lain. Hasil dari cek anak yang dituduhkan itu nyatanya anak kandung Wanto. Bahkan anak yang dulu sempat difitnahkan Wanto buah hubungan bersama Darman juga darah dagingnya sendiri. Dan terakhir Priyal Darman. Wallahu alam mereka sudah menutup pintu cerita untuk sosok terakhir. Cukup bagi mereka kisah itu sampai di sini, dan hidup mereka sudah bahagia dengan 2 orang anak kandung serta bidadari yang mulai beranjak dewasa bernama Lena. Dan untuk Yanti sendiri, saat ini dirinya sudah menikah kembali, setidaknya seperti itulah yang ku ketahui tentang dirinya dari salah satu foto yang terpajang pada IG-nya atau Instagram-nya. Dan akhir kata, tidak perlu ada pertanyaan kembali apalagi kepo akan aib pada masa lalu. Anggap saja kisah ini sebagai cerita yang akan menemani hari-hari sepimu ya teman-teman. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini, dan jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Nah, untuk kalian yang belum menonton part-part yang sebelumnya, saya sarankan nih untuk kalian ini menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Nah, pokoknya banyak sekali nilai-nilai moral, nilai-nilai positif, dan juga nilai-nilai agama yang terkandung dalam cerita ini. Semoga kalian bisa mengambil yang baik-baiknya dan juga membuang yang buruknya ya teman-teman, dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila banyak kesalahan ataupun ya mungkin narasi saya kurang jelas atau bagaimana, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.